Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Nah tadi di sini kita akan membuat kita di sini akan melanjutkan dari beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan menampilkan data dari database dan menggunakan jQuery data tables yang sudah terdapat atau disediakan oleh admin LTE. Di sini kita pilih menu table, terus klik data table, berikut tampilan data table-nya. Klik yang terdapat pada admin LTE. Kita di sini lihat URL-nya. Directory data.tml berada di ap previous table dan data.tml. Nah, file data.tml ini yang bakal kita pindahkan directory yang sama dengan directory dashboard ini ya. Kita langsung di sini sekarang masuk ke dalam foldernya. Kita masuk ke app, pages. Kita samain sama ini. Gimana sih? Nah, app pages tables nih, si kampus app pages tables. Nah, sini ada data. Nah, datanya ini kita copy. Terus kita ke directory app. Kita pastekan di sini. Nah, lalu sekarang kita rename. Misalnya data siswa. Kita ganti nanti di PHP. Kita enter. Ini aku save di sini aja deh. Nah, PXP save. Oke. Kemudian kita coba buka file indeksnya. Oh, ini udah ada yang indeks up. Ini kan ada dua di indeks si kampus sama indeks up. Kita lihat di sini untuk main konten ini kita inputkan dashboard. Apabila kita input dashboard.com, apa maka tampilannya dashboard. Cannot find. Nah, tampilannya akan kayak gini. Terus sementara kita akan ubah dulu. Kita ke bagian service code-nya.
ke main content. Di sini dashboard kita ganti jadi data underscore mahasiswa.php. Terus kita kembali ke halaman ini, kita refresh, terjadi langsung data table. Selanjutnya kita akan beberapa codingan yang terdapat pada file pada table data mahasiswa. Ini. Data table sini kita akan cut di bagian sini. Kita cut. Terus di sini kita buka file header. Tadi di aku udah aku buka header. Nah ini. Terus kan wait. Iya yang ini. Kita paste di paling bawah di sini. Oke, habis itu kita Ctrl S. Kita kembali ke file data mahasiswa. Kita menuju ke file JavaScript dari data table. Data table and plugins. Data table and plugins. Di sini terdapat komentar. Data tables and plugins. Yang kita cut itu link dari JavaScript data tables and plugins. Kita cut. Oke. Kita buka file footernya. Footer. Karena kita sudah memasukkan untuk file JavaScript, kita letakkan di footer. Kita pastikan di paling bawah. Ctrl V. Kita tempel. Kemudian kita kembali ke file data mahasiswa. Satu lagi harus kita cut itu script yang dari function ini. Untuk menjalankan jQuery data table. Kita cut. Terus kemudian kita pindahkan ke footer. Nah, di sini kita simpan paling bawah. Kita Ctrl S. Data mahasiswa juga di save ya. Kemudian kita kembali ke browser. Oke, kita refresh. Tidak ada perubahan kan? Kita kembali ke halaman ini. Data mahasiswa. Selanjutnya, kita sekarang bakal hapus codingan yang kita puterin. Kita kembali ke browser dulu. Untuk konten header-nya, kembali ke script.
Kita di sini cari konten header. Sidebar. Konten header. Ini adalah teks untuk si konten header ya. Jadi yang kita butuhkan adalah konten yang di teks ini, data table ini. Sekarang karena kita dibutuhin dari sini, jadi sini dari sini sampai sampai atas. Nah, ini kita delete aja. Kita lihat batasi konten berapa itu sampai ke sampai line nih 915. Karena itu untuk codingan yang di bawahnya kita delete juga. Dari sini sampai bawah. Kita save Ctrl S. Kita kembali ke browser. Kita coba refresh. Di sini dapat dua konten text header ya. Nah, karena ini udah input di dalam index, mungkin baiknya kita hapus yang data tables.js aja dulu. Kita kembali ke atas. Terus untuk bagian konten headernya, mulai dari konten header, section pembuka sampai section penutup, ini kita hapus. Kita kembali ke browser, kita refresh. Kita kembali ke codingan, dan untuk konten wrapper-nya di sini kita hapus saja. Oke. Sebentar aku mau hapusin yang nggak berguna dulu. Konten enggak. Ada deh, oke. Terus kita juga jangan lupa menghapus div paling bawah. Nah, ini guys. Oke.
Ya kontennya juga kita hapus. Kita hapus karena sudah terdapat di input di dalam indeks PHP. Di sini kita udah ada div class data. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, tampilnya sudah proporsional. Tampilnya kita ada dua data table. Nah, kita lihat di sini tabelnya sudah tampil ya. Di sini tabelnya sudah tampil, tapi untuk data tablesnya sepertinya belum masuk linknya. Kita periksa lagi di sini. Kita periksa kita lihat di bagian footer. Kita lihat bagian JavaScript-nya. Kita akan sesuaikan. Jadi itu linknya tuh belum sesuai dengan directory. Kita akan login plugins, masuk directory. Kita langsung ke sini. Oh, jadi ini kita hapusin aja nih, guys. Duh. Jadi kan ini langsung ke plugins, gak usah ada apa-apa lagi. Oh, satu doang. Apa mana? Plugins. Ini semuanya dihapus ya. Karena kita menyesuaikan yang ada di folder, yang ada di directory tadi. Ya, udah. Terus untuk header ya ini, oh, di bagian headernya, ini juga sama. Kita langsung ke plugin, jadi ini kita hapus aja. Terus kita kembali ke browser. Kita refresh dengan cara shift dan klik kiri. Shift, klik kiri. No, thank you, thank you. Terus kita lihat data tabelnya sekarang sudah, linknya sudah masuk ya. Sehingga data tabelnya sudah terkoneksi. Di sini kita mau gunain data tables yang mana? Yang features atau encover?
style, kita lihat terdapat cover. Kalau kita jalankan dia ada semacam shadow, hover shadow, atau mungkin yang bawah. Ini kelas bootstrap. Terus kita sini lagi, Likins. Kita ke data mahasiswa lagi. Untuk tampilan di atas berarti dari kita cut body, di garis ketiga ke bawah, scroll. Dari card nih. Saya penutupnya. Kita delete. Ctrl Z aja deh. Sampai sini aja guys div-nya. Dari delete. Kita save dulu. Kita kembali ke browser. Oh iya, belum di restart. Tabel yang atas sudah hilang kan? Gak ada. Tulisan ini dari div cut header sampai penutup tagnya kita delete. Kita save. Terus di sini di bagian browsernya kita save. Kita restart. Hilang dia jadinya. Jadi satu tabel. Kita lihat ada beberapa bentar tag yang ini nih yang gak berguna. Kita hapus aja. Terus kita kembali ke browser, kita lihat hasil akhirnya sudah sesuai. Hasilnya jadi ada ini doang, yang bootstrapnya doang. Kita akan lanjut aja di sini. Jadi kita harus keluar satu folder nih. Kita keluar satu folder kan ini, terus kita keluarkan. Nah,
Kita kembali lagi ke VS Code-nya. Kita ke indeks PXP. Kita inputnya bisa di bawah PXP ini nih. PXP. Include. Include berarti keluar satu folder. Terus masuk ke terus ke config.php. Sebentar. Config kita terus kita tutup pakai ini, pakai ini. Nah, kita sekarang ke browsernya. Kan tadi aku awalnya ini gak ada ini ya guys, gak ada copy CSV Excel yang kayak gininya. Sama search juga. Ternyata tadi di bagian footer, kan ini kan ada bagian function script yang buat data table ini nih. Ada JavaScript-nya. Aku di situ aku belum naruh tag penutup JavaScript, jadi dia tadi nggak muncul gitu. Di sini datanya kayak data masih teks biasa, jadi belum masuk ke dalam data yang terdapat pada database. Sekarang kita koneksikan data yang ada di dalam database kita, sambungkan, kita koneksikan ke jQuery data table-nya. Kita koneksikan ke data table-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu mengikutkan file koneksi atau file config PHP ke dalam file index.php kita. Kita lihat kalau dari direktorinya, kita masuk ke app dulu. Untuk file index.php berada di direktori app, terus di kampus config itu ada di direktori conf. Begitu, kalau ke config kita harus nih keluar dari folder config kan. Kita sekarang mau include-nya, kita ke index.php dulu. Kita index.php. Wait. Keluar satu folder, masuk masuk config, terus masuk config .php, php and php system. Sekarang kita ikutannya di text index php. Sehingga kita kalau buat file baru tuh nggak perlu ikutan untuk file koneksi database-nya. Baik, selanjutnya kita kembali ke file data mahasiswa. Nah, untuk database kita tampilkan di dalam tag body. Mana tag body? Kita cari dulu. Ini tag body isinya kita hapus saja. Mas tag body penutupnya. Tag foot ini kita hapus dari tr what
Di sini em, kita hapus saja. Wait. Ini bagaimana sih? Dihapus tuh. Kita hapus. Kita sisakan satu data. Terus ini kan TR ininya. Oh my god. Nyet. Apa sih? Kita kontrol sih. Kayaknya ini ada yang nggak dihapus. Berarti kita hapusnya tuh berarti dari bagian kita kan kita sisa satu data, berarti data lainnya kita hapus. Kan T sampai sini ya guys. Hapus. Dah. T body TR T body default. Oke. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Kita sisakan satu data ini kan. Data dari base kita akan masukkan ke dalam data ini. Kemudian selanjutnya kita buka SP My Admin. Localhost. Gak ada di sini data. Local host PXP admin. Ya, please. Localhost. Ini aja deh. Hmm. Oh, ini. Oh, kebuka sih. Ntar ya guys. Coba kita di sini. Localhost PXP Mesh Egg. Eh, udah gak sih di story? Hmm.
Kita di sini sebentar loading dulu, guys. Nah, udah keluar. Kita buka database di kampus. Kemudian kita tab users. Sebelumnya kita buat satu tabel dengan nama TB mahasiswa. Kemudian kita buat yang pertama ID, deterjen. Ini primary. Kalau data baru pertama maka ini primary itu kalau data pertama maka ID itu bertambah secara otomatis. Jangan kan isikan nama, NIM, semester. Ini kita kasih tipe varchar. Ini varchar. Kita juga integer aja nggak apa. Panjangnya kalau ID yang kira-kira nanti akan kita gunakan, misalkan data mahasiswa ini akan bertambah terus sampai jutaan atau mungkin puluhan juta, ya kita bisa sesuaikan digitnya. Kalau misalkan saya buat di sini maka maksimal data yang masuk tuh hanya 3, yang terinput tuh cuma 3 aja. Nah, jadi kita ambil amannya, kita kasih 10 setelah panjang nama, karakter nama kita sesuaikan, misalkan kita kasih 35 karakter. NIM kita ambil 15. Kalau misalnya semester kita ambil 3. Selanjutnya kita save. Kita lihat di sini masih kosong. Terus kita ke SQL ini, kita pilih insert. Kita isikan satu data saja. Kita masak Aldi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Semester 1. Terus coba kita klik go. Kita lihat datanya udah masuk. Kita ke TB mahasiswa. Lihat, kita lihat datanya udah masuk ya. Tuh. Kita tambahkan satu data lagi ya. Kita insert. Kosongkan ID. Namanya biasanya Putri. 1, 2, 3, 4, 6. Dan ini semester pertama. Kita klik go. Nah, terus kita ke sini. Di sini muncul ada dua data.
Nah, kita masukkan data mahasiswa ini ke dalam tabelnya. Kita kembali ke script, kemudian kita kasih tag XP. Terus kita buat koneksi di sini. Variabel query sama dengan kita lihat dulu. Sini kita buat tanda kurung koneksi. Kita kasih koma, kasih kutip, lalu kasih select bintang from TB mahasiswa. Jangan lupa di belakang ini dikasih titik koma. Kemudian kita tutup di sini untuk mengecek karya sudah benar. Sini kita copy di sini. Kita copy dari sini sampai sini. Terus kita paste di profil adminnya. Wadah. Kita klik SQL. Kita paste di sini. Terus kita go. Oh, ini kutipnya nggak usah. Terus di sini kita go. Tampil datanya berarti script atau query berarti sudah benar. Kemudian di sini kita tambahkan MySQL query. MySQL query. Sini kita logika formula bisa menggunakan while for. Di sini saya akan menggunakan while variabel S sama dengan MySQL oke. Fetch MySQL fetch array terus kita kasihin lagi, terus kita kasih nama variabel yaitu variabel query query, kemudian kita kasih kerawal
Karena kita mau melakukan pengulangannya di posisi daerah sini, sampai TR penutup sini, sini nih, maka kita sini tambahkan untuk menutup berawalnya di sini. Nah, kita taruh di sini. Hmm, Terus ini kita tutup. Eh, kok jauh kali ini? Nah, ada yang kurang gak sih? Gak ada yang. Jadi di sini terjadi perolehannya. Jadi nanti yang terjadi perolehan adalah pada tab baru ya. Kita save dulu, Ctrl save. Coba kembali ke browser. Kita refresh. Oh my god. Oh, kok udah nggak stuck sih guys? Kayak ada yang salah deh. Kita coba teks strategi ininya. Kenapa dia gak bisa? Oh, walah. Ini loh. Di sini kita belum kasih tag penutup. Udah. Tuh, saya pedih. Istighfar. Astagfirullah. Ctrl S. Alright, query. Benar. TR, TD, TD Trident, Explorer 4, TD, 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 TR, PXP, TR. Coba kita cek lagi, guys. Ya Allah, kok dia netep gini ya, guys? Sebentar. Kayaknya aku ada yang salah deh. Aku cek lagi deh. Data mahasiswa. Select from TB mahasiswa MHS. Kesempatan tering ini udah. Query. Udah koneksi select bintang TB mahasiswa. While MHS Maise Kili VTCH. Query. Oke guys, tadi kan kita sempat salah di bagian ini. Tadi kan icon itu nggak bisa, cuma ada gambar iconnya doang. Itu ada kesalahan di bagian indeks, di mana di bagian
Mixed query ini nih, tadi aku tuh pakai tanda min, tapi bukan pakai underscore. Nah, di sini kita ke sini, ini kita silangkan share ke sini, kita refresh. Wait. Di sini muncul ada 2 baris data ya. Padahal kan tadi harusnya hanya satu baris data. Tapi yang muncul di tabelnya ada 2 baris data. Itu karena selesai dengan pengulangan yang ada pada database. Sekarang kita sesuaikan namanya. Sini kita kasih nomor, terus kita kasih ini atau nama, terus ini kita kasih new, selanjutnya ini semester, oke. Terus kolom selanjutnya di sini kita kasih action untuk code ya. Sekian. Action, oke. Kita save. Kita kembali, kita refresh. Ini. Untuk nomornya, nama, semester, dan actionnya. Sekarang kita akan tampilkan datanya itu untuk number di bagian sini kita kosongkan dahulu. Terus di sini untuk nama kita tuliskan enter xp echo variabel mhs terus kotak kita tuliskan nama, terus sini kita kasih ini dan ini. Oke, kita penulisannya seperti ini. Oke. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Untuk namanya sudah tampil. Sekarang kita copy paste saja bagian ini. Kita copy. Kita ganti dengan nim. Dengan nim sama semester. Terus sini kita langsung lihat lagi ke browser. Kita refresh. Nah, sudah ada ya guys. Terus kita kembali ke
sini. Di bagian the body, query, di atas variabel x kalian tambahin variabel no is null, kemudian di bawah while di sini tambah variabel lagi, variabel no plus kita di bagian sini, di bagian habis tr kita kasih sp echo variabel number number ini kan variabel number, terus kita kasih gini, oke, kita lihat yang di sini, dan penambahannya sudah berjalan, dimulai dari 0. Kemudian pemasukan turut kita akan bertambah 1 setiap baris nih. Satu setiap barisnya. Kita sesuai data yang ada di database nih. Satu data yang ada di sini. Wait. Bisa kita mahasiswa. Oh my god, klik guys. Aku ganti pakai itu aku dulu deh. Data. Oh nggak jadi guys. Kita ke SQL. Oke. Kita insert. Di file kita tuangkan. Ini kita kasih nama terus ini kita kasih 1.3.8. Oke, ke sini kita kedua klik bulk. Oke, kita kembali ke browser sekarang, kita refresh. Nah, jadi ada 3. Kalau tadi kita nambah datanya telah tampil. Kemudian kita bisa mengatur tabel dari tabelnya. Nih, kita tuliskan saja misalnya untuk
Sini kita kasih YTDK lebarnya 5% saja. Coba kita besar dan dia akan tampil seperti ini, 5% aja. Oke, jadi lebih sulit daripada kolom lainnya. Oke, di tabel kita bisa klik Excel. So, kita lihat hasilnya. Kita buka dengan Excel. Datanya sesuai dengan yang ada di data table. Itu juga bisa kita lihat di PDF. Kita juga bisa menghidden. Dan itu adalah untuk menampilkan data dari database menggunakan data table. Maka di sini, ini video ke-6 kita. Oke, sebentar. Untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk video student like dan subscribe agar terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.